kita harus makin bonding atau bikin kegiatan yang bikin lengket dengan anak-anak kita. Ini misalnya saya bernyanyi bersama dengan anak saya. Dan kita harus terus belajar menjadi orang tua karena kita segalanya yang tahu tentang informasi. Terakhir adalah kita mengikuti pesan dari Mas Menteri. Kita harus memperbanyak orang yang bisa banyak bertanya, banyak. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Saya mau langsung saja karena waktu kita sudah terbatas. Yang pertama, ini kita mohon pertanyaan kepada Mbak Nur Supriyana. Mbak, ini ada namanya Kaji Warnita. Dia bertanya, apa itu kesulitan dalam pembelajaran daring? Karena dalam pembelajaran daring keterbatasan 60% kepemilikan HP orang tua, sehingga kami harus ekstra melakukan pembelajaran pendekatan daring. Mohon solusinya, Mbak Nur Supriyana. Ya, Mbak Nur, mohon izin. Halo. Halo. Iya, mohon maaf terputus ya. Bisa mendengar suara kami, Mbak Devi? Ya, baik. Ya. Mohon izin untuk diulang pertanyaannya singkat saja, Mbak Maudi. Ya, jadi ada yang bertanya, karena keterbatasan 60% kepemilikan HP, ini membuat rekan kita di salah satu daerah itu merasakan kesulitan sekali untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Kira-kira solusinya apa ya dari negara? Kira-kira begitu, Mbak? Menurut Mbak. Baik, ya. Terima kasih Mbak Maudi. Justru dengan keberagaman tadi yang sudah disampaikan Ibu Direktur di awal disinggung oleh Bapak Dirjen, untuk kami sebagai pemerintah hadir atau negara hadir untuk memberikan solusi terutama untuk bersama-sama mencari strategi masalah terutama untuk yang nah, salah satunya tahun lalu kami juga sudah melaunching atau sudah menunjukkan program KKNT kami belajar kampus manajer klinis. Ini juga untuk mendorong guru-guru untuk melakukan pendampingan pembelajaran daring atau door to door. Jadi jangan artikan bahwa PJJ pembelajaran jarak jauh ini hanya dilakukan secara daring, tapi bisa dilakukan secara luring, door to door. Kemudian Mas Menteri juga sudah memberikan layanan literasi dan numerasi untuk jenjang sekolah dasar. Dan ada portal bagi, kemudian tadi pengajian melalui webinar. Caranya guru yang tidak memiliki handphone berada di blank spot, kemudian tadi teman-teman juga mengeluh ya di Jakro di wilayah kami tidak ada koneksi listrik. Jadi banyak sekali teman guru, Bapak Ibu bisa melihat praktik-praktik baik pembelajaran luring atau secara offline guru-guru di seluruh Indonesia. Mereka punya banyak sekali strategi dalam melaksanakan pembelajaran, jadi tidak terpaku pada digital tools baik itu handphone ataupun itu komputer. Jadi dan tahun ini Mas Menteri insya Allah akan melaunching 15.000 mahasiswa di angkatan pertama untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T. Seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Indrajit bahwa organisasi profesi seperti PGRI itu hadir juga untuk memberikan strategi terbaik untuk guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Irham, Bang Irham atau siapa tadi ya, bahwa relawan TIK seperti dulu tahun 2018 sama dengan Ibu Direktur Ibu Septi ya, Ibu Direktur dari Kominfo, untuk relawan TIK itu juga melakukan
terhadap orang tua juga. Jadi Bapak Ibu guru dan juga orang tua, sekali lagi kami menghimbau bahwa proses jarak jauh ini bagaimana kita mengawal agar tetap bermakna dan menyenangkan tanpa harus mengurangi esensi dari proses belajar itu sendiri. Jadi pembelajaran jauh sekali lagi bukan hanya dikemas dengan cara daring menggunakan perangkat digital baik handphone, laptop atau apapun, tapi bisa juga dilaksanakan secara luring, door to door, kemudian kelompok belajar mandiri, penugasan dan seterusnya. Seperti itu Mbak Mungkin. Untuk dari selanjutnya seperti kelompok belajar mandiri. Mati suaranya, Pak. Para pemirsa sekalian, maaf suara terganggu. Ini saya sedang menyimak acara webinar literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Acara yang sudah berlangsung mulai pukul 16 sampai pukul 18 nanti. Agaknya suaranya terputus-putus, mungkin sinyalnya agak error. Bahkan tidak terdengar suara pembicara narasumbernya. Ini sudah ada keterangan bahwa maaf suaranya terputus-putus. Sebetulnya bagi kami sebagai seorang guru sangat bermanfaat sekali dengan adanya webinar literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital ini. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, bahwa kita hidup di era digital. Sehingga sangat penting sekali walaupun usia saya sebagai tenaga pendidik juga sudah cukup agak mendekati tua. Tapi menarik juga Mbak Devi, apakah suara saya terdengar? webinar literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik ini. Supaya nanti bermanfaat. Suara Mas baik, suara Mbak Devi yang tidak terdengar. Ya, coba Mbak Devi. Halo, saya ada bagus. Ya, silakan dilanjut, Mbak. Oh ya, Prof, mohon maaf. Jadi pertanyaannya bagaimana membuat kelas dan perpustakaan digital yang efektif, Prof? Kelas dan perpustakaan digital yang efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian,
sebenarnya ini masalah mindset ya. Kalau saya tanya Mbak Devi dan saya tanya guru-guru, bukankah Google itu perpustakaan digital ya? Iya, betul Prof. Google itu kan perpustakaan digital. Internet dengan search engine adalah perpustakaan digital. Yang harus dikuasai oleh para guru-guru kita dan peserta didik adalah ilmu searching efektif di internet. Ya. Karena saya masih melihat para guru-guru di Indonesia ini baru menguasai ilmu searching di internet baru 15-20%. Ada teknik bagaimana cara mencari bahan pembelajaran yang baik. Ada teknik mencari soal yang baik. Ada teknik cara mencari bahan pembelajaran yang menyenangkan. Ya banyak sekali. Cuman ada sintaks-sintaks atau terminologi khusus yang dipakai untuk searching, Mbak. Nah, itulah yang harus ditingkatkan pengetahuannya, literasinya. Di dalam UNESCO Competency Framework dikatakan it's about searching ability, ya, searching kompetensi untuk bisa di internet. Nah, tapi tidak usah khawatir Mbak Devi, saya sudah membuat buku dan serangkaian video cara searching efektif di internet. Semuanya ada di Ekoji Channel for free. Itu ada kurang lebih 14 video singkat. Bapak Ibu guru bisa langsung searching di sana, ya, untuk bisa mendapatkan materi-materi itu. Nah, tadi ada yang tertarik dengan bagaimana sekolah saya bisa memiliki aplikasi berbasis mobile secara gratis, begitu ya. Silakan hubungi saya di WA. Ada beberapa yang sudah hubungi dan nanti akan saya beritahukan caranya karena membutuhkan tahap-tahap tertentu. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi kita harus merubah paradigma kita. Internet adalah classroom. Ya, internet adalah library. Ya, internet adalah media untuk belajar. Masih ingatkah kita akan definisi pembelajaran, Bapak Ibu? Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar yang bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di kelas, bisa di kendaraan, bisa di mall, bisa di mana saja. Pendidik bisa guru, bisa orang tua, bisa keluarga, bisa masyarakat, bisa adik, mantan juga bisa dijadikan sebagai pendidik. Ya, interaksi bisa dengan cara tatap muka, bisa dengan cara email, bisa dengan cara WA, bisa dengan cara surat-suratan. Itu jenis-jenis interaksi. Ya, dan yang terakhir adalah sumber belajar, bisa dari buku, bisa dari foto, bisa dari film, bisa dari TV, dari radio, dari manapun. Kalau kita, DNA kita adalah pendidik, DNA kita adalah guru atau dosen, dalam situasi apapun, kita pasti bisa menemukan cara untuk membuat siswa didik kita lebih pintar. Walaupun itu cuma ada batu, cuma ada pasir, cuma ada rumput, tapi kalau kita DNA-nya adalah seorang pendidik, kita akan selalu mencari cara dan menemukan cara untuk peserta didik kita. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Prof. Eko. Wah, ini dia nih, ternyata adalah kuncinya bukan pusing cari semen untuk bangun sekolahan atau bangun perusahaan, tapi stay tune di Ekoji Channel karena nanti akan ada banyak bocoran untuk password kata kunci sehingga samudra ilmu yang ada di Google, ada di mesin pencari apapun itu akan mudah kita tangkap dan kita lahap dan terus saja kita bagikan lagi kepada semua orang. Thank you so much Prof. Eko. Sama-sama. Nah, saya langsung ke pertanyaan. Iya. Saya langsung ke pertanyaan ketiga dengan Bang Irham. Bang, bagaimana ya kiatnya supaya lancar segalanya, sedangkan sekarang ini banyak
Yang banyak belajar ada orang tua dengan segala kesalahannya. Sedangkan anak dengan senang hati memegang HP untuk main game. Nah, jadi ini ada yang nggak matching nih, Bang. Nah, ini gimana caranya biar jodoh, Bang, antara orang tua dan anak? Mohon tipsnya, Bang. Terima kasih Mbak Devi. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Ini yang harusnya jawab Pak Bro ini. Saya mencoba. Yang hampir tidak ada ilmunya di Google, di mesin pencari yang lain dalam menyampaikan materi kita terhadap peserta didik kita adalah pendidikan karakter. Lain padang, lain ilalang. Di bumi jejak, itu langit dijunjung. Beda. Nah, kami selalu menyampaikan ke para pendidik, mohon ini disampaikan sebagai proses pendidikan karakter. Yang paling berat itu sebenarnya guru olahraga sih. Bagaimana peserta didiknya harus praktek di depan kamera yang entah ada di mana. Kalau pendidikan karakternya tidak terbangun dari pendidiknya, pada saat disuruh pemanasan, ayo semua pemanasan anak di belakang meja di tempat tidur kan tinggal begini saja, goyang 2, 3 selesai. Target capaian untuk menjadi pahlawan tidak sampai. Itu karakternya nggak kebangun. Itu karakternya. Jadi karakternya itu. Yang berikutnya lagi karakter seperti contoh misalnya. Pada saat mengikuti pelajaran, kalau memang pelajaran, sorot sampai pakaiannya. Sorot sampai pakaiannya. Kalau memang mata pelajaran olahraga, nah didiknya harus pakaian olahraga. Bukan baju kaos ya. Baju olahraga. Karena ada baju kaos untuk olahraga, ada baju kaos yang bukan olahraga. Itu salah satu contoh ya, contoh. Kenapa saya fokus di sana? Karena saya memang meneliti di Blended Learning untuk olahraga di Universitas Negeri Malang. Saya selalu fokus di sana karena memang ini berat. Seorang guru yang setiap hari pegang sumpritan, lalu kemudian teknologi harus menggunakan handphone. Tetapi yang terjadi adalah anak-anak kita bisa berenang dulu sebelum turun ke kolam dengan teknologi. Nah, bagaimana merger antara orang tua, anak, dan guru? Jangan menggunakan interaksi pembelajaran kalau peralatannya digunakan oleh orang tua untuk komunikasi. Jangan. Ribet. Masih bagus kalau orang tua memahami filterisasi YouTube untuk akun terbatas, filterisasi Google Play untuk orang tua, untuk anak, security verification 2 langkah di handphone yang dibeli, masih bagus kok. Tapi kalau smartphone-nya dibukakan dari toko, apa itu tidak mengkhawatirkan? Akun email yang ada di handphone, passwordnya dibuatkan, mengkhawatirkan. Nah, sehingga akan berjalan data-data privasi teman-teman semua. Nah, penguatan yang kita butuhkan adalah kalau pembelajaran online, dengan mindset kita adalah bahwa ini seakan-akan ada dalam kelas, karena beda. Pada saat guru berinteraksi dengan peserta didik dalam kelas, lalu kemudian itu di online, itu beda Bapak dan Ibu. Efeknya jadi beda. Nah, ini banyak yang menjulat seakan-akan dia ada dalam kelas, padahal di WhatsApp, padahal di classroom, padahal di mana. Nah, itu satu. Saya rasa itu yang kita. Baik. Siap. Terima
kasih Bang Ilham atas pengingatnya bahwa jangan sampai kita cuman castingnya saja digital tapi perilakunya masih perilaku offline. Thank you so much. Nah, izinkan saya langsung mengajukan pertanyaan pada Mas Waditya dari Mas Kamarudin yang bertanya. Bagaimana caranya ya Mas menciptakan video animasi pembelajaran yang menarik? Kalau bisa dikasih dong bocoran untuk aplikasinya. Nah, ini kayaknya banyak yang jatuh cinta nih dengan urusan animasi. Silakan Mas. Ya, pertama-tama kita nggak harus selalu menjadi animator ya. Mungkin posisinya adalah sebagai produser. Jadi kita cari orang-orang yang sudah bisa membuat animasi. Tugas produser adalah atau memastikan produk itu bisa ditayangkan dan jadi yang lebih penting adalah bagaimana membuat kontennya. Kita bisa meng-hire animasi. Ya, tapi kalau membuat animasi sendiri, memang erasnya sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gratis. Itu ada puluhan, nggak bisa sebutkan satu-satu. Bisa cek aja di apps-nya. Bahkan ada yang sifatnya web based, tidak perlu download, cukup di website. Tapi pada sampai TikTok pun juga bisa sebelum membuat animasi. Jadi fasilitasnya ada sangat banyak. Tapi kembali lagi, tidak semua materi harus animasi, cukup juga bisa ambil di YouTube, kita putarkan, kita kemas ulang, kita edit ulang. Karena kalau buat animasi itu juga waktu yang enggak sebentar, tapi ada teknik yang cukup sederhana yang bisa dilatih, dicoba, itu istilahnya adalah stop motion. Jadi ini teknik mana kita menggunakan handphone dengan merekam gambar satu demi satu, itu juga bisa dipelajari juga di YouTube. Jadi teknik stop motion itu juga bisa untuk teman-teman yang merasa dirinya bisa menggambar tapi ingin membuat animasi, bisa menggunakan stop motion. Mungkin itu dari saya. Oke, thank you Mas Waditya. Jadi artinya bagi yang kayak saya nih modelnya kayaknya nggak bakat nih bikin alis aja karena mikirin nggak matching gimana mau bikin animasi. Nah itu nanti bisa kolaborasi. Jadi bisa cari teman-teman lain yang jago. Yang penting konten is the key. Yang penting isinya itu kita nguasain, kita tahu persis apa yang mau kita sampaikan. Silahkan orang-orang yang jago berimajinasi, berfantasi dan menumpahkannya dalam animasi mengerjakannya. Jadi biar waktu kita agak hemat, umur juga nggak banyak-banyak amat. Kalau tua kita berapa tahun kan, jadi ya silahkan saling berkolaborasi. Nah, sayangnya mohon maaf teman-teman semua, ini mungkin di tempatnya sudah ada yang maghrib dan sebagainya. Di waktu Indonesia bagian Barat sudah sebentar lagi akan maghrib, yang artinya menandai kegiatan kita untuk sementara ini harus berhenti. Tapi sebelum mengakhirinya, saya memohon perkenanan setiap pembicara untuk menyampaikan semacam pesan-pesan dan closing statement yang singkat, yang mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua untuk nanti kembali berkumpul bersama, belajar bareng-bareng, diskusi bareng-bareng tentang dunia digital. Silakan, saya mohonkan dulu kepada Mbak Nur, silakan. Baik, terima kasih kepada netizen Asik Indonesia dan juga sahabat Badikut, dan juga kesempatannya kepada Mbak Desi dan juga teman-teman. Terima kasih sekali, sore yang luar biasa, antusiasnya di Zoom meeting kita. Pesertanya masih konsisten, tidak ada yang live kecuali yang sedang menjalankan ibadah salat maghrib. Kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi dengan Kominfo setiap minggunya hadir, insya Allah rutin. Seminggu 2 kali ya Mbak Devi ya, kita akan hadir menyapa seluruh sahabat Dikbud dan netizen Asik Indonesia dalam berbagai judul sesuai dengan kebutuhan para netizen yang merequest kepada kami, Kominfo dan juga Kemendikbud. Terima kasih juga kepada Prof. Indrajit, kemudian Bang Irham dan juga Bang Waditya yang sudah saat ini menjadi tim kolaborator kami untuk bisa bersinergi memajukan pendidikan Indonesia dengan strateginya masing-masing, dengan pendekatan-pendekatannya, kemudian dengan semangat antusias untuk bisa
meningkatkan semacam melek digital ya untuk sahabat Dikbud dan juga netizen asik Indonesia. Dan kami Kementerian Pendidikan terus berupaya bersama Kominfo untuk menghadirkan layanan-layanan konten-konten edukatif yang bisa menjadikan referensi-referensi literasi digital untuk bisa mewujudkan SDM unggul, Indonesia maju, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti sore hari ini, antusias dari para pendidik, para guru, kami ucapkan atau kami sampaikan jangan menyerah. Karena saat ini sudah ada sebagian sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, dan insya Allah sampai saat ini di sekolah-sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka kami juga terus pantau agar tetap sehat dan selamat pada saat pandemi dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih kepada Prof. Indra sekali lagi, dan kami tunggu Prof inovasi dari teman-teman PGRI dan juga dari teman-teman relawan TIK yang selalu berkolaborasi dengan Kominfo dan juga Mas Wajitia. Kami tunggu konten-konten edukatifnya agar semua guru terinspirasi untuk memberikan konten-kontennya dan juga berbagi kepada seluruh guru yang ada di Nusantara. Terima kasih Mbak Devi. Lupa terus nih Mbak Maudi. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Prof. Eko, kami juga menantikan closing statement dari Prof. Silakan Prof. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman para pendidik sekalian. Masa depan itu sudah kita namakan sebagai new normal, sebagai normal yang baru. Biasanya kita menghadapi sesuatu yang baru itu selalu semangat dan gembira. Punya baju baru, kita gembira. Mau pindah ke rumah baru, kita bersemangat. Punya sepeda baru, kita bergembira, gitu kan ya? Nah, berarti kalau namanya normal baru, ayo kita sama-sama bersemangat dan menyambutnya dengan penuh antusiasme. Ya, masa lalu sudah berjalan dengan baik, indah pada waktunya ketika itu. Dan saat ini bukan saatnya menangisi atau merindukan masa lalu kembali, tetapi saat ini adalah saat mari kita menyiapkan model pembelajaran yang baru untuk masa mendatang yang penuh dengan tantangan. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah seorang pendidik yang baik, dan pendidik yang baik tidak pernah mengeluh, tapi selalu mencari cara dengan segala keterbatasan kita untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Selamat berkarya. Terima kasih Prof. Eko. Jadi lupakanlah mantan-mantan, mari kita menuju masa depan yang penuh dengan semangat kenormalan yang baru. Thank you Prof. Eko. Berikutnya Bang Mihsan. Mari kita mendengarkan pesan-pesan kasih sayangnya untuk dunia digital Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Dokter yang saya hormati dan luar biasa memang. Tiada duanya. Para pendidik dan pemerhati pendidikan dalam forum ini, tiada kata bahwa dalam menggunakan teknologi itu yang dibutuhkan kreativitas. Tapi kalau keasikan menggunakan kreativitas, jangan lupa security-nya. Jangan lupa filter distancing-nya. Jangan lupa keamanannya. Privasi diri selalu dijaga, ya, dijaga. Transparan boleh, tapi jangan buka-bukaan. Untuk literasi digitalnya, bagaimana kita memanfaatkan semua platform yang ada di hadapan kita. Jangan mencoba menjadi ahli kalau memang kita bukan ahli dalamnya. Kita bisa berkolaborasi dengan ahli yang lain. Kita tidak akan tertutup di sini. Kita Indonesia luas. Kita Indonesia banyak jiwa dalamnya. Indonesia yang memang merdeka. Indonesia yang memang mau berubah. Kami relawan TIK siap diri untuk membantu Bapak dan Ibu. Kita setiap saat bisa berkolaborasi. Kami ada termasuk sebagai pendamping masyarakat, pendamping bidang pendidikan, dunia kesehatan, dunia UMKM, dunia desa, dan segala macamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui dalam sesi ini.
kita berbagi. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, teknologi tetap digunakan secara maksimal karena teknologi akan selalu berkembang. Perkembangannya juga pesat. Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Mas Waditya, silakan Mas. Baik, jadi saya memang produk dari generasi di mana ketika mengajarkan seni dan budaya itu salah satunya adalah menggambar 2 gunung dan 1 matahari di tengah dan ada sawahnya. Dan saya berharap itu tidak akan terjadi lagi di Bapak Ibu sekalian, bahwa adanya keragaman itu lebih baik. Dan tugas Bapak Ibu sekalian adalah jadi masa depan itu menurut saya dalam masa depan itu hal yang tidak bisa diprediksi, istilahnya adalah gelap ya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyalakan lentera jiwa dari masing-masing murid. Berharap dengan lentera jiwa itu mereka ketika di jalan, di perjalanannya mereka itu minimal ketika di depan ada jurang mereka bisa belok. Nah, lentera jiwa ini adalah bisa keterampilan, bisa ilmu baru, bisa minat mereka yang terus dikembangkan. Jadi itu saja yang kita perbesar sinarnya. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan yang sangat sejuk di sore yang sudah mulai gelap ini. Saya juga tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih, doa sehat selalu dan bahagia untuk kita semua. Kalau tadi mengawali dengan pantun, maka saya akan mengakhiri juga dengan pantun. Bosan karena virus corona belum juganya, terobati dengan menikmati rangkaian webinar. Terima kasih kepada Kementerian Negara yang telah menghadirkan dewa-dewa pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Materi literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak di daerah digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Dokter, Pak Prof, dan anak didik. Ibu Nur, terima kasih, Kang Mas. Thank you.